Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mau melihat satu bagian firman Tuhan, satu ayat saja yang terambil dari Roma 15 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak setiap kita untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Setiap kita tentu punya kelemahannya masing-masing. Saya, Bapak Ibu Saudara, kita semua punya kelemahan yang berbeda-beda. Tapi tentu saja kita tidak boleh kalah dengan kelemahan yang ada. Jangan jadikan kelemahan kita sebagai kunci agar kita dikasihani dan dipedulikan orang lain. Melainkan kita justru harus bangkit dari kelemahan itu dan menjadi penolong bagi orang lain. Hari ini melalui Roma 15 ayat yang pertama, firman Tuhan mengajak kita untuk jadi kuat dan menolong orang-orang di sekitar kita. Kita diajak untuk memiliki kepedulian kepada orang-orang yang lemah. Lemah belum tentu berarti tidak bisa apa-apa atau hanya dalam artian sedang sakit saja Bapak Ibu Saudara. Namun bisa juga jika karena kelemahan, orang lain menghakimi dan mencela kita dan mengatakan yang jahat tentang kita. Atau bisa juga ketika seseorang sedang dalam pergumulan yang berat, butuh penguatan dari rekannya, itu juga bisa dibilang orang yang lemah. Selanjutnya dalam ayat yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara, dikatakan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini berarti kita tidak boleh memanjakan diri sendiri dengan menimbang kelemahan dan kerapuhan saudara-saudara kita. Justru kita diingatkan untuk bersedia melakukan sebaik mungkin apa yang patut untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang diteladankan oleh Yesus Kristus bagi setiap kita. Yesus di dalam kisahnya di Alkitab seringkali kita temukan dia hadir untuk orang-orang yang lemah. Dia menanggung murid-muridnya yang lemah dengan berbela rasa kepada mereka, memberi perhatian dan membantu menguatkan mereka. Sulit atau mudah? Tentu sulit. Apalagi sebagai manusia ada kalanya kita merasa kesal, tidak cocok dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga sulit rasanya untuk berbela rasa kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan rindu setiap kita mengikuti teladannya. Kita juga harus bisa memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar kita juga. Apalagi ketika orang lain percaya kepada kita. Tentu apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu bisa menjadi penguatan bagi setiap mereka. Itu akan menjadi sesuatu hal yang berpengaruh di dalam kehidupannya. Yesus dengan semangatnya yang ditunjukkan melalui perkataan-perkataannya yang membangun, menolong banyak orang, termasuk murid-muridnya, untuk semangat di dalam menjalani hidup mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki semangat yang sama seperti Yesus, menjadi penguat dan selalu peduli kepada orang lain di sekitar kita, termasuk kepada orang-orang yang lemah? Sudahkah melalui perkataan, tindakan, kepedulian kita membangun dan menolong sesama kita? Atau justru dari perkataan kita, dari tindakan kita, justru kita membuat orang lain menjadi down dan kita tidak menjadi berkat bagi mereka? Mari kita renungkan bersama hal ini. Kita rindu hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah Tuhan yang menolong kita untuk memiliki semangat seperti Dia, untuk memberikan semangat juga kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati.